Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Baiklah anak ustazah, mendengar kata pidato tentu sudah tidak asing lagi di telinga antum, karena dalam kehidupan sehari-hari antum pasti sudah pernah membaca, mendengarkan, atau bahkan melakukan kegiatan berpidato tersebut. Seperti contohnya kemarin baru-baru ini kita mengadakan lomba pidato antar kelas, ya. Nah, di sini dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, apa itu teks pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiens atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu hal yang disampaikan dalam pidato tersebut, dan pidato itu mengenai tentang suatu objek topik tertentu. Nah, lalu apa tujuan dari pidato persuasif ini? Tujuannya adalah meyakinkan audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang disampaikan di dalam pidato tersebut. Nah, sesuai dengan tujuan dari teks pidato persuasif itu adalah yang namanya persuasif, yaitu mengajak seseorang untuk melakukan apa yang kita bicarakan. Nah, ada beberapa cara atau langkah yang perlu kita lakukan untuk memersuasif suatu topik yang kita bicarakan. Yang pertama adalah etika, yaitu menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, melalui emosi, yaitu sentuhan perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya dan justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan yang akan kita sampaikan di dalam pidato kita tersebut. Yang ketiga, menggunakan logika, ya, itu memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah tentang apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, itulah 3 hal langkah yang perlu kita lakukan ketika ingin mengajak atau memersuasif suatu topik yang akan kita pidatokan atau sampaikan kepada pendengar atau pembaca. Jadi anak-anak ustazah, teks pidato persuasif ini termasuk ke dalam teks eksposisi, di mana sama dengan teks eksposisi, teks pidato persuasif ini juga memiliki struktur atau bagian-bagian yang menyusun dari sebuah teks tersebut. Nah, apa saja itu struktur dari teks pidato persuasif ini? Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berisi tentang pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan yang disampaikan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja atau bela negara. Struktur atau bagian kedua dari teks pidato persuasif adalah tahap argumen, atau disebut juga dengan rangkaian argumen. Nah, dalam rangkaian argumen ini perlu dikembangkan dan didukung secara logis atau masuk akal, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bahkan bukti dari pakar dan informasi statistik, agar pendengar atau pembaca bisa yakin terhadap apa yang disampaikan. Nah, bagian yang ketiga atau
struktur yang ketiga itu adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, dalam bagian ini terdapat simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi yang telah diberikan, ya. Dalam bagian yang terakhir ini terdapat kesimpulan dari teks pidato persuasif tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya tentang struktur atau bagian dari teks pidato persuasif ini, silakan amati contoh teks pidato persuasif berikut beserta strukturnya. Demikian, jazakumullah, semoga dapat dipahami, dan jangan lupa banyak membaca, mendengarkan orang lain, dan berlatih agar antum dapat menjadi pembicara yang